Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Agar apapun yang kita laksanakan hari ini, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ari. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, selanjutnya mau absen dulu untuk kehadirannya. Ada yang tidak hadir atau yang kosong? Oke, hadir semuanya ya. Berarti semuanya dalam lindungan Allah dapat dan sehat hari ini, ya kan? Jadi kesehatan itu harus dijaga. Karena belakangan ini kita sedang musimkan Allah dan jadi banyak yang sakit. Kalian semua harus menjaga kesehatan ya. Baik, untuk menambah semangat kita hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Baik semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harapkan semuanya untuk berdiri. Ya, silakan berdiri. Jadi kita semuanya bernyanyi di sini ya. Kita semua bernyanyi. Sama perhatikan ada tayangkan video lagu Indonesia Raya. Sebentar ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berajatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
dengan berani. Itu salah satunya adalah dengan teks eksposisi. Jadi materi yang akan kita pelajari ini materi yang sangat penting ya untuk kalian ikuti. Oke? Baiklah, setelah itu ya baik Anda semua. Jadi untuk selanjutnya sebelum kita mulai masuk kepada materi yang akan kita pelajari, kita akan melakukan kegiatan literasi. Jadi kegiatan literasinya adalah kita akan membaca. Ibu akan kasih waktu 5 menit kamu membaca dari buku paketmu. Jadi semuanya sekarang keluarkan buku paketnya. Silakan buka buku paketnya halaman 59. Ya. Sekarang kamu baca. Ya, kamu baca. Saya kasih waktu 5 menit. Mas, turun lagi. Ya, ya, sudah 5 menit ya, selesai untuk literasinya. Karena kita sudah membaca, berarti kita harus memahami apa yang sudah kita baca. Oke, Ibu mau dulu kepada Kania. Yang sudah saya baca dari teks itu adalah mengenai struktur teks eksposisi dan juga kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, terima kasih Kania. Selanjutnya ayo siapa lagi nak? Saya Bu Heni, Saya baik jawaban saya sama seperti Kania yaitu tentang struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya. Yang kalian baca hari ini adalah sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan, materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, baiklah, untuk selanjutnya biar lebih jelas lagi apa sih yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan menampilkan salin dia mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari pelajaran. Ini adalah salin dia mengenai materi yang akan kita laksanakan hari ini ya pada pelajaran kita hari ini. Oke, baik, di sini ada kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya adalah 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Ya, di 3.4.1 yaitu menganalisis struktur teks eksposisi yang dibaca. Kemudian ada 3.4.2 yaitu menganalisis kebahasaan teks eksposisi yang dibaca. Kenapa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini disampaikan sama
Ya, baik. Selesai videonya. Kalian menonton video tadi ya yang berjudul kerusakan alam. Ibu ada beberapa pertanyaan di sini. Ya, yang pertama, apa masalah yang dibahas pada video tersebut? Ayo angkat tangan. Saya Zahra menjawab di situ masalah kerusakan alam. Tersebut adalah tentang kerusakan alam. Iya benar. Pertanyaan ibu yang kedua, apa pendapat kamu tentang masalah tersebut? Saya Bu, Oke. pendapat saya tentang kerusakan alam adalah masalah yang sangat penting untuk diperhatikan Bu. Apalagi kita sebagai manusia ini tuh menjadi penyebab utama dalam kerusakan alam ini. Selain itu, manusia yang masih memiliki sifat egois dan tidak peduli terhadap lingkungan juga itu hal yang sangat fatal dalam kerusakan alam. Ya, jadi akibat keegoisan manusia, ya kan? Oke, pertanyaan ibu yang ketiga, siapa yang setuju terhadap pendapat teman kita tadi? Siapa? Oke, silakan. Saya setuju dengan pendapat Putri karena Bu, seperti yang kita ketahui, memang banyak aktivitas manusia yang tidak memperhatikan dampak-dampak atas aktivitasnya tersebut kepada kerusakan alam. Contohnya penggunaan wadah plastik yang terlalu berlebihan. Karena sudah terlalu berlebihan pasti menumpuk dan tersebar kemana-mana. Selain itu pembuangan limbah plastik ke sungai juga tentu dan pasti mempengaruhi ekosistem pada sungai tersebut. Dan masih banyak sebenarnya Bu aktivitas manusia yang tidak bisa kita jabarkan satu persatu. Iya benar, bagus sekali ya Putri dan Uka. Oke, selanjutnya, bagaimana solusinya? Adakah yang bisa memberikan tanggapan mengenai solusi apa yang harus kita lakukan terhadap masalah ini? Saya Rika Maisa Azahra. Ya baik Rika, silakan. Menurut saya Bu, solusi sepertinya harus dimulai dengan kesadaran individu itu sendiri Bu. Melalui diri sendiri untuk menjaga alam. Sepertinya mengurangi penggunaan plastik dan mengurangi penggunaan kertas agar penebangan pohon semakin berkurang dan lain sebagainya. Ya benar yang dikatakan Rika, yang dikatakan teman kita Duha, Putri ya, itu benar ya. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah kerusakan lingkungan ini pastinya harus dengan SDM-nya, sumber daya manusianya dulu yang diperbaiki ya kan, pola pikirnya bagaimana. Oke, jadi semua rangkaian pertanyaan yang ditanyakan tadi sama kalian, yang jawaban-jawaban yang kalian berikan itu semuanya adalah rangkaian dari teks eksposisi. Masalah-masalah yang ada di teks eksposisi. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya Ibu akan tayangkan sebuah video. Ini adalah video materi mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Diperhatikan videonya di teks eksposisi.
Ya baik semuanya, jadi sudah selesai ya menonton video materi mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ya, jadi ada pertanyaan? Ya, ya. Karena kita sudah Ibu jelaskan tadi melalui salindianya apa itu struktur teks eksposisi, apa saja struktur teks eksposisi, kebahasaan teks eksposisi apa saja. Selanjutnya Ibu akan menayangkan ya apa yang akan menjadi kegiatan kita hari ini, tugas kita ya. Di sini Ibu akan menayangkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi ini adalah lembaran yang akan menjadi tugas kamu ya. Di sini bisa diperhatikan identitas kamu ya, tanggalnya, nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Kemudian kamu bisa baca petunjuknya, nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Di sini ada petunjuk belajarnya, bisa kamu baca. Kemudian di sini Ibu ada menampilkan sebuah teks eksposisi dengan judul Pembangunan dan Bencana Lingkungan di Bumi. Ya, kemudian ya ini dia ada tugasnya. Nanti di dalam LKPD kamu akan ada dua soal yang harus kamu kerjakan. Ya, nanti yang pertama soalnya adalah mengenai menganalisis struktur teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan di Bumi. Kemudian yang kedua nanti soalnya adalah menganalisis kebahasaan teks eksposisi Pembangunan dan Bencana Lingkungan di Bumi. Ya, nanti di situ ada tabel-tabelnya. Kamu tinggal kerjakan langsung di dalam tabel itu, dalam LKPD. Baik ya. Kita membentuk kelompok. Ya, jadi kelompoknya siapa yang buat, Ibu aja yang tentukan ya. Ya, biar lebih tertib Ibu aja yang tentukan. Dan nanti kalau kalian
Sekarang semuanya ibu sudah kan di pertemuan sebelumnya hari ini kita bawa laptop kan setiap kelompok. Silakan boleh dikeluarkan laptop. Ya baik, selanjutnya ibu akan bagikan LKPD yang tadi sudah ibu jelaskan, yang sudah ibu kenalkan sama kalian ya. Ibu bagikan satu kelompok satu. Ini untuk kelompok satu, ini untuk kelompok dua, ini untuk kelompok tiga, dan ini untuk kelompok empat. Ya, ya. Oke semuanya. Tiga. Semuanya apa nih? Tiga. Oke baik semuanya, ibu sudah bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, silakan kamu buka. Buka kemudian lihat. Pertanyaan dulu. Selanjutnya ibu mau kasih pertanyaan dulu ya sebelum kita lanjut berdiskusi masalah yang ada di LKPD. Ya, coba ibu mau bertanya bagaimana cara menganalisis struktur teks eksposisi dan kebahasaan teks eksposisi yang baik dan benar. Oke, Putri silakan. Cara untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya dapat dilakukan dengan cara cukup memahami apa saja struktur dan apa saja yang kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Ya, benar. Jadi sebelum kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, ya, ada baiknya kita tahu dulu ya apa itu struktur teks eksposisi dan apa saja kaidah kebahasaannya, ya kan? Tadi kan udah ibu tanyakan kan? Ya. Jadi sekarang silakan semuanya mulai berdiskusi. Ya, ayo kita mulai diskusi, dibaca LKPD-nya, diperhatikan. Ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya sama ibu. Kenapa kelompok 2? Kelompok 3 ya? Ada apa? Ada benar? Ya. Oke, jadi kalian diskusikan dulu. Ya, kalian baca, kemudian kan ada lembarnya. Tadi kan ada tabel-tabelnya kan? Kerjakan di tabel itu. Setelah kamu kerjakan di dalam tabel, ya, nanti hasilnya akan kamu buat ke dalam Salindia. Boleh dari Salindia kelompok ini ya, boleh juga dari Canva atau aplikasi lainnya. Untuk bahan kamu presentasi nanti di depan. Oke, paham? Ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Jadi, kalau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanya sama ibu. Atau kamu boleh buka juga dari laptop kamu, boleh buka internet. Kamu boleh cari sumber-sumber lain yang membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan kita pada LKPD. Boleh juga
informasi, penilaian, tugas, dan presentasi. Ya, jadi silakan berdiskusi dengan teman-teman. Nomor 3, nomor 2 ya. Nomor 2 ini masalah. Sudah bisa? Oke, lanjut ya. Ayo. Yang jawab sendiri ya. Semangat. Bisa dipakai? Nomor 3 ada masalah. Jadi bagian tesis itu paragraf berapa sampai berapa? Paragraf 1 sampai 2. Baru berikan alasan yang seperti yang tadi dijelaskan. Ya, bagaimana kelompok 1? Ada masalah? Jadi nanti kelompok 1 penyajiannya pakai apa? Pakai PowerPoint, Canva, atau apa? Poin. Iya ya. Lanjut ya. Sering kerjasama. Bagaimana kelompok 2? Kenapa caranya? Bisa? Nanti tinggal kirim aja link ya. Pakai apa ini? Pakai Canva ya? Iya, Bu. Ya, bagus. Yang cantik ya. Kelompoknya, ya silakan semuanya membuat PowerPoint atau slide media, atau bisa juga dari Canva, atau bisa juga menggunakan apa aplikasi Slideshow ya, boleh. Silakan dipindahkan apa yang sudah dikerjakan. Ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, supaya bisa kita presentasikan.
Kita lanjut presentasi. Lima tiga, Berapa dalam paragraf 1 kalimat 1. semangat ya. Nanti kelompok yang terbaik yang tampil hasilnya ibu kasih reward, ibu kasih hadiah ya. Ya semangat ya, semangat ya. Nanti presentasinya dimulai dari kelompok 1 ya. Ya baik Anda semua, sudah habis waktunya ya. Jadi sudah bisa kita lanjut untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, jadi mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 ayo maju. Silakan kelompok 1 maju untuk presentasi. Nah, ini diperkenalkan anggotanya, moderatornya ya. Ayo, teman-teman yang lain kita bisa mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena tanpanya kita tidak akan bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Yang saya hormati Nyi Utari Eka selaku pamong pelajaran bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi juga saya banggakan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah kami untuk memperkenalkan bahasa sebagai presentator. Saya Faris Nur Rahmat. Langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Materi yang pertama adalah struktur
buruknya kondisi bumi. Yang kedua adalah mencari kaidah kebahasaan dari teks pembangunan dan bencana lingkungan yang akan disampaikan oleh Saudari Zahratul. Kepada saudari saya persilahkan. Saya Zahratul Fadila Mustabirudis, saya ingin menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi, yaitu kata teknis dari teks pembangunan dan bencana lingkungan. Yang pertama adalah iklim. Satu, teknis adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang tertentu. Contoh kata teknis dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan. Kata teknis: 1. Iklim, kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. 2. Populasi, seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. 3. Limbah, zat yang dihasilkan dari suatu. 5. Drainase, pembangunan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Zahratul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Amel. Untuk saudari Amel saya persilahkan. Baiklah, saya Galia Yudhamadi akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksposisi, yaitu adjektiva dari teks pembangunan dan bencana alam. Yang pertama itu adjektiva adalah kata sifat. Yang adjektiva dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan. Yang pertama itu serius. Serius terbagi dari beberapa contoh. Yang pertama sungguh, kedua gawat, genting, atau karena menghadapi bahaya, risiko, akibat, dan sebagainya yang mungkin terjadi. Terima kasih kepada saudari Amel. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Faris. Untuk saudara Faris saya persilakan. Saya Faridul Rahman akan menjelaskan teks dari pembangunan dan bencana lingkungan. 3. Aplikasi. Aplikasi adalah penghimpunan. Contoh aplikasi dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan. 1. Penipisan. Jenis nomina, imbuhan penan, kata dasar, tipis, jenis adjektiva. 2. Kegunaan. Jenis nomina, imbuhan penan, kata dasar, guna, jenis adjektiva. 4. Kalimat verbal. Kalimat 1. Para ahli penyimpunan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. 2. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan. Kalimat aktif intransitif. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan. 2. Menurut tim ahli pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air, penyebab utama banjir di Jakarta adalah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanggapan dan juga tanya jawab. Saya persilahkan untuk kelompok lain memberikan tanggapan terhadap presentasi kami. Kami mulai dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan. Saya Putri Caharini dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah teks pidato juga memiliki struktur dari teks eksposisi tersebut? Kepada Nuha saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, benar. Teks pidato ini termasuk dalam maksudnya struktur dari teks eksposisi ada pada teks pidato. Karena pembuka dalam pidato itu termasuk dalam isi dari pidato itu termasuk dalam argumentasi, dan penutup pada pidato termasuk dalam penegasan. Terima kasih saya ucapkan kepada Nuha. Terima kasih atas tanggapannya untuk kelompok 2. Selanjutnya
Yang lainnya juga sudah bagus, sudah kompak, dan PowerPoint-nya juga sudah bagus. Saran saya ada kedepannya ada lebih percaya diri dan mempresentasikannya dan tidak dibuka. Terima kasih kepada Jenna. Sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung hati kami, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Ya, baik. Teman-teman dari kelompok lain yang sudah memberikan tanggapan benar ya. Jadi untuk kelompok satu benar tadi yang komentar dari temannya semoga bisa jadi perbaikan bagi kedepannya ya. Untuk presentasinya dari Ibu semuanya bagus ya. Kelompok satu PowerPoint-nya juga bagus. Hasil pembahasan masalahnya juga sangat tepat ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk lanjut. Ayo, lanjut. Baiklah, kelompok 1 sudah selesai presentasi. Ya, jadi sangat bagus kelompok 1 presentasinya semuanya kompak ya. Hasil PowerPoint-nya juga sangat menarik. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan kelompok 2. Kepada kelompok 2, ayo maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Salam. Baik, yang kami hormati Ibu Nadine, Eko Putri, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai teks eksposisi. Sebelumnya ada baiknya dulu kita memperkenalkan diri agar teman semua tahu kelompok 2 itu siapa saja. Yang pertama saya Putri Cahaya Sregar, saya Kesha, saya Putri Amelia, saya Yana Tandani. Saya Muhammad Arif Pratama. Baik, selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Kesha. Kepada Kesha kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, gagasan, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca dan maksud mempengaruhi. Struktur teks eksposisi. Dari hasil diskusi kami, inilah kami menyimpulkan tesis atau pernyataan pendapat. Pada paragraf 1, karena dalam paragraf 1 terdapat pernyataan atau pendapat umum di bagian pembuka teks. Argumentasi pada paragraf kedua sampai ke 6, karena dalam paragraf tersebut banyak pernyataan yang membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan dan bukti. Penegasan ulang pada paragraf ke-7, karena dalam paragraf tersebut mengandung kesimpulan yang menegaskan kembali teks yang dikemukakan. Paragraf tersebut mengandung kesimpulan yang menegaskan kembali teks yang dikemukakan di awal teks dan dibutuhkan atau diperkuat oleh unsur argumen pada poin kedua. Baik, terima kasih kepada Kesha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Beo. Baik, terima kasih kepada Kesha. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan isi teks yang digunakan dalam bidang tertentu. Kata teknis berfungsi untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi dalam bidang tertentu
Contohnya, dalam istilah kata yang pertama yaitu habitat dengan makna yaitu tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Istilah kata yang kedua yaitu iklim dengan makna kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Istilah kata yang ketiga yaitu fauna dengan makna kehidupan hewan di suatu habitat, daerah atau tempat tertentu. Istilah kata yang keempat ada flora yang memiliki makna kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan di suatu habitat, daerah atau tempat tertentu. Istilah kata yang kelima atau yang terakhir memiliki makna penyelesaian atau pemecahan dari suatu masalah. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan makna adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang mengubah nomina atau pronominal biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Contoh adjektiva yang pertama yaitu sukses pada paragraf pertama dan kalimat pertama. Maknanya yaitu sungguh-sungguh, gawat atau genting. Adjektiva yang kedua ada besar pada paragraf pertama, kalimat ketiga dengan makna lebih dari ukuran atau sedang, luas atau tidak sempit, banyak atau tidak sedikit. Adjektiva yang ketiga ada kata punah di paragraf ketiga dan kalimat keempat dengan makna habis semua hingga tidak ada sisanya atau benar-benar binasa. Adjektiva yang ketiga ada kata utama pada paragraf keenam kalimat pertama dengan makna terbaik atau nomor satu atau disebut juga amat baik atau lebih baik dari yang lain. Baik, terima kasih kepada Bobi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elia. Kepada Elia dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan afiksasi. Afiksasi adalah ini yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, di akhir, di tengah atau gabungan untuk membentuk kata baru. Contohnya, katanya kepunahan, jenisnya nominan, tumbuhannya keberadaan, kata dasarnya punah. Yang kedua, kata yang kerusakan, jenisnya nominan, tumbuhannya keberadaan, kata dasarnya rusak. Yang ketiga, kehancuran, jenisnya nominan, tumbuhannya keberadaan, kata dasarnya hancur. Yang keempat, diperparah, jenisnya verba, tumbuhannya diper, kata dasarnya parah. Yang kelima, berencana, jenisnya adjektiva, tumbuhannya ter, kata dasarnya rencana. Baik, terima kasih kepada Elia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Kepada Arif dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai menggunakan kalimat verba. Kalimat verba atau menggunakan kalimat verba adalah kalimat yang memiliki predikat yang berupa kata kerja atau verba. Contohnya yaitu bumi. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jenisnya adalah kata aktif dan transitif. Kedua, kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang dikuasai bencana bagi manusia. Jenisnya kata aktif dan transitif. Yang ketiga adalah masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Nah, seperti itulah hasil jawaban kami. Kepada teman sekalian, pada kelompok 1 dipersilakan untuk memberikan kritik dan saran. Saya Rika Maita Acara dari kelompok 1 akan memberikan kritik dan saran. Pertama-tama saya akan menyampaikan kalau kelompok kalian sebenarnya sudah bagus. Suaranya juga sudah baik. Cuman menurut saya kalian lebih banyak membaca buku daripada melihat ke audiens. Itu saja. Untuk sarannya semoga kedepannya lebih melihat ke audiens daripada buku.
Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekianlah hasil presentasi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan bagi teman semua. Saya selaku moderator mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2 ya presentasinya. Tadi benar kata teman kalian bahwa tadi diperhatikan juga presentasinya itu kebanyakan baca catatannya ya kan, daripada yang dijelaskan isi dari slide-nya. Jadi untuk tugas berikutnya semoga lebih baik. Oke, terus selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Kepada kelompok 3, ayo maju. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Salam. Yang saya hormati Ibu dari Kak Putri dan saya sayangi teman-teman di kelas. Pertama-tama sebelum kita mulai presentasi kali ini, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kaila Hisanita selaku moderator. Saya dari Kerja Nasution. Saya Natasha Aulian Kusuma. Saya baik, sebelum materi pertama akan disampaikan oleh Hadia Sakila kepada kalian. Struktur dan kaidah pembahasan dari teks eksposisi. Pertama-tama, teksnya yang akan kita bahas itu adalah judul teksnya adalah teks pembangunan dan bencana lingkungan. Jadi yang kami dan struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua adalah argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Jadi kalau kami membaca teks bencana, teks dan bencana lingkungan, kami menyimpulkan kalau tesis itu ada pada paragraf pertama. Alasannya dinyatakan tesis karena teks tersebut adalah bagian pembuka dan teks tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Yang kedua, kami menyimpulkan kalau argumentasi itu ada pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Alasannya adalah dinyatakan argumentasi karena teks tersebut merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan di atas tadi. Kami juga menyimpulkan yang terakhir atau penegasan ulang adalah pada paragraf yang terakhir atau yang ketujuh. Alasannya yaitu dinyatakan penegasan ulang karena teks tersebut menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat tadi. Baik, selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Zainat. Kepada Zainat dan Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah pembahasan dari teks pembangunan dan bencana lingkungan. Kaidah pembahasan yang pertama adalah kata teknis. Contohnya adalah polusi. Polusi itu memiliki makna yang artinya pencemaran. Yang kedua adalah habitat yang memiliki makna atau arti tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat, atau bisa juga tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami dari tumbuhan dan hewan, tumbuhan vegetasi, serta
Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata adjektiva atau kata sifat. Kata sifat itu apa sih? Kata sifat itu adalah suatu jenis kata yang merubah suatu kata benda ataupun kata ganti dengan menjelaskan serta membuat kata tersebut menjadi lebih khusus atau spesifik yang bisa menjelaskan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas ataupun penekanan dari suatu kata. Contoh kata adjektiva beserta artinya dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan adalah: 1. Serius. Artinya adalah sungguh-sungguh, gawat genting karena menghadapi bahaya, resiko, akibat, dan sebagainya yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah utama. Artinya adalah nomor 1, terbaik, lebih baik dari yang lain, dan yang paling penting. Ketiga adalah besar, yang artinya lebih dari ukuran sedang, lawan dari kecil. Yang keempat adalah punah, artinya habis semua, tidak ada yang tersisa, benar-benar binasa. Yang kelima adalah langka, jarang didapat, jarang ditemukan atau jarang terjadi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Natasha. Kepada Natasha, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian ketiga yaitu observasi. Observasi ada beberapa contoh dengan menggunakan kata jenis, imbuhan, kata dasar, dan sebagainya. Contoh yang pertama ada penitipan dengan jenis nomina, imbuhan kontan, kata dasar titik, dan jenis adjektiva. Kata contoh yang kedua ada penggunaan dengan jenis nomina, imbuhan kean, kata dasar guna, dan jenis adjektiva. Yang ketiga ada kerusakan dengan jenis nomina, imbuhan kean, kata dasar rusak, dan jenis adjektiva. Yang keempat ada kemiskinan jenis nomina, imbuhan kean, kata dasar lestari, dan jenis adjektiva. Yang selanjutnya ada kehancuran dengan jenis nomina, imbuhan kean, kata dasar hancur, dan jenis verba.
Baik, kami sudah selesai melakukan presentasi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Heni dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah ada salah satu contoh kalimat transitif dan intransitif? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kalimat adalah cara alam lain yang dilakukan banyak menjadi benda yang dilakukan atau melakukan proses pembicaraan. Contoh nomor 2 adalah menurut metode manusia dan menggunakan sumber daya air. Sumber utama banjir digunakan dalam pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah asalan air dari kampungan lain. Baik, kami akan menutup presentasi kami. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami menutup presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan tugasnya. Ya. Tadi temannya ada yang bertanya, tapi tidak ada sedikit masalah. Jadi ada sedikit kejadian seperti itu. Hasil kerja dari kelompok 3 sudah bagus, sangat bagus ya. Isinya lengkap, ya. Hasil analisisnya lengkap, semuanya ada, ya. Strukturnya, kaidah pembahasannya semua lengkap. Cuman tadi yang jadi masalah adalah masih bingung dalam pembagian tugas, ya. Dalam pembagian tugas siapa yang menyampaikan, siapa yang berbicara, ya. Pembagiannya masih agak bingung, ya. Semoga kedepannya akan lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan kelompok terakhir kepada kelompok 4. Kepada kelompok 4, silakan. Salam semuanya. Salam. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Utari Eka Putri dan teman-teman kelas 10 MIPA 1 yang saya banggakan. Pada hari ini saya Baila Kifita Sublam selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok 4. Sebelumnya, anggota kelompok 4 akan memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai dari paling kanan terlebih dahulu. Nama saya Nomita Fadila. Nama saya Fajar Anis. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada saudari Syufi untuk menjelaskan bagian Eksposisi terbagi atas 3. Yang pertama, tesis. Tesis adalah pernyataan atau teks teori yang didukung oleh argumen yang ditemukan dalam karya tulis ilmiah. Ya. Satu, tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang ditemukan dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, argumen. Argumen adalah alasan yang digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir dari teks eksposisi atau sering disebut kesimpulan. Tesis. Dan tesis terdapat dari paragraf 1. Alasannya karena berisi latar belakang masalah dan penyusunan masalah tentang bencana lingkungan. Kedua, argumen. Argumen terdapat pada paragraf 2, 3, 4, 5, 6. Alasannya karena berisikan pendapat serta bukti terjadinya bencana yang disebabkan oleh teknik pembangunan. Baik, terima kasih untuk saudari Syufi telah menjelaskan.
selanjutnya saya persilakan Saudara Nisipa untuk menjelaskan bagian berikutnya. Saya akan menjelaskan bagian penjelasan tentang kesimpulan fungsi dari paragraf sebelumnya. Paragraf berisi tentang penjelasan ulang pendapat tentang mengatasi penggunaan masalah utama di dalam. Baik, untuk Saudari Nisipa, selanjutnya saya persilakan Saudari Fadia untuk menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terbagi menjadi 4. 1. Kata teknis. Kata teknis adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang tertentu. 2. Adjektiva. Adjektiva adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. 3. Afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan baik berupa awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan pada kata dasar. 4. Kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki predikat yang berupa kata kerja, bukan nominal maupun adjektiva. Berikut adalah contoh kata teknis dalam teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Kata teknis terdapat pada kata yang berwarna merah. 1. Iklim. Makna iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama di suatu daerah. 2. Habitat. Habitat adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau sekelompok masyarakat. 3. Polusi. Polusi adalah pencemaran. 4. Flora. Flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat, daerah, dan sitiata biologi tertentu, alam dan tumbuh-tumbuhan. 5. Fauna. Fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan suatu habitat, daerah, atau strata biologi tertentu, dunia hewan. 6. Drainase. Drainase adalah penyaluran air atau saluran air. 7. Limbah. Limbah adalah sisa proses produksi yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga. 8. Debit air. Debit air adalah jumlah air yang dipindahkan dalam suatu satuan waktu pada titik tertentu di sungai, terusan, atau saluran air. Baik, terima kasih untuk Saudari Fadia. Untuk selanjutnya saya persilakan Saudari Heni untuk menjelaskan. Selanjutnya adalah adjektiva. Adjektiva dalam teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Yang pertama yaitu makna kata serius. Dapat dilihat bahwa garis yang dimerahi yaitu kata serius. Maknanya adalah sungguh-sungguh, gawan, genting. Yang kedua yaitu besar. Maknanya lebih dari ukuran sedang, lawan dari ukuran kecil. Selanjutnya adalah punah. Punah bermakna habis semua hingga tidak ada sisanya, dengan kata lain benar-benar binasa. Selanjutnya adalah langka. Maknanya adalah jarang didapat, jarang ditemukan, serta jarang terjadi. Selanjutnya adalah banyak. Mempunyai makna besar jumlahnya, tidak sedikit. Selanjutnya adalah utama. Maknanya adalah terbaik, nomor satu, amat baik, lebih dari yang lain. Selanjutnya ada makna tinggi. Tinggi bermakna jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah. Lalu ada buruk. Buruk bermakna telah rusak. Kita lanjut ke afiksasi atau imbuhan. Nah, dari sini imbuhannya pertama penipisan. Jenisnya adalah nomina. Imbuhannya adalah pen dan an. Kata dasarnya adalah tipis. Jenisnya adalah adjektiva. Selanjutnya adalah penggunaan. Jenisnya adalah nomina. Imbuhannya yaitu ke dan an. Selanjutnya kata dasarnya itu punah. Jenisnya adjektiva. Lalu kerusakan. Kerusakan termasuk jenis nomina. Imbuhannya adalah ke dan an. Kata dasar rusak termasuk jenis adjektiva. Selanjutnya kemiskinan. Jenis adalah nomina. Imbuhannya adalah ke dan an. Ke dan an. Yaitu kata dasarnya adalah miskin. Jenisnya adalah adjektiva. Selanjutnya itu adalah pelestarian. Merupakan jenis nomina. Imbuhannya adalah ke dan an. Kata dasarnya adalah lestari, termasuk jenis adjektiva. Selanjutnya adalah kehancuran, termasuk jenis nomina. Lalu ada imbuhannya yaitu
Baik, terima kasih untuk saudari ini telah menjelaskan. Berikutnya kita pindah ke sesi kritik dan saran. Sebelum memberikan kritik dan saran, silakan perkenalkan diri dan dari kelompok berapa. Kepada kelompok yang ingin memberikan kritik dan saran, saya persilahkan. Kelas saya Nanasi Aulia Kusuma dari kelompok 3 ingin memberikan saran dan kritik. Kritik saya tadi kelompoknya udah bagus, udah kompak juga, saling jaya juga udah bagus lengkap, tapi ada salah satu anggota yang suaranya kurang kuat dan tegas. Jadi saya harap semoga kedepannya lebih kuat dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 telah memberikan kritik dan saran. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya, mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Oke semuanya, baik. Terima kasih kepada Ananda semua ya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Dan jadi semua kelompok sudah tampil, sudah maju untuk presentasi, ya, sudah juga saling memberikan tanggapan, ya. Jadi semua tadi presentasinya bagus-bagus, ya. PowerPoint-nya bagus-bagus, ya. Moderatornya juga semua kalian yang hebat gitu, ya. Untuk itu maka berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ya. Jadi karena sudah pernah maka itu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kegiatan kita hari ini adalah mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Coba Nuha, apa yang sudah kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Setelah diadakannya kegiatan pada hari ini, saya menjadi tahu bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penjelasan. Oke, baik. Bagus sekali ya jawabannya. Ibu mau dulu, Kania. Yaitu untuk kebahasaan teks eksposisi ada empat kebahasaan, yaitu kata teknis, kata sifat, afikasi, dan kalimat verba aktif, intransitif, dan transitif. Ya, benar. Jadi kita ulang sekali lagi. Ya, jadi materi kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, di mana struktur itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Kemudian kaidah kebahasaan itu ada 4. Yang pertama ada istilah teknis, yang kedua ada afiksasi, yang ketiga ada kata sifat, dan terakhir ada kata verba aktif, intransitif, dan transitif. Ya, baik ya. Untuk Ibu akan mengumumkan hadiah ya untuk kelompok yang tadi tampil dengan baik dan mempresentasikan, menyajikan hasil tugasnya dengan baik. Ya, baik, jadi Ibu akan berikan hadiah ya sesuai tadi yang Ibu katakan di awal untuk kelompok yang terbaik. Jadi Ibu pilih kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 3. Oke, Rita. Ya, ayo maju dulu kelompok 3 perwakilannya sini. Udah sama sini cepat. Ya, oke. Terima kasih ya untuk kelompok 3 ya. Oke. Ya, tadi bisa. Ya, baiklah. Yang terakhir, materi kita udah selesai, kegiatan pembelajaran kita udah selesai hari ini. Ibu akan umumkan untuk kegiatan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk pada materi menyusun teks eksposisi ya. Jadi kamu di rumah bisa dibaca-baca dulu ya tentang bagaimana menyusun sebuah teks eksposisi sebagai tugas di rumah ya. Untuk itu maka berakhirlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu
kasih kepada kalian semua. Selanjutnya bisa ditutup dengan doa. Ketua kelasnya Arif, silakan. Ayo kita tutup dengan doa. Nak. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.